Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku kembali menyapa Anda yang kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Madinah Domet Duafa di Jalan Raya Parung, Jampang, Kemang, Kabupaten Bogor. Tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini persis seperti apa yang Anda saksikan di tayangan barusan, bahwa bagaimanakah ketika rumah tangga sudah tidak ada lagi kehadiran rasa aman dan juga nyaman. Ini insya Allah akan dibahas oleh guru-guru kita yang sudah hadir bersama jamaah. Ada Ustadz Kasif Her dan juga Ustadz Rustandi atau Jufri. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadi Mortentu, sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Barakallahu li wa lakumul afiyah fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, Ustadz Kasif, mudah-mudahan panjang umur, sehatul afiat, host kita, Mas Sofyan, Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu calon bidadari surganya Allah. Ngarep banget ya. Bapak-bapak calon penghuni surga. Kita jadikan rumah tangga kita ladang amal untuk menuju surganya Allah. Karena apa? Karena memang rumah tangga itu awalannya kita niatkan ibadah. Kalau niatnya ibadah, KDRT demi Allah nggak bakalan terjadi. Nggak usah betul, emang bener. Kenapa? Yang namanya ibadah, orang khusyuk bener sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sholat ibadah, rumah tangga ibadah. Ibu pernah nggak ngelihat orang sholat berantem? Bapak pernah nggak ngelihat orang sholat diomelin? Tunjuk-tunjukkan, tabok-tabokan. Kenapa dalam sholat nggak ada orang tabok-tabokan berantem? Kenapa di dalam rumah tangga ada orang tunjuk-tunjukkan? Malah yang terakhir ada tayangan bini dicekek. Itu orang apa tikus tuh? Kenapa bisa begitu? Karena memang niatan awalnya bahwa tujuan dalam rumah tangga adalah ibadah. Ada permasalahan dalam rumah tangga, wajar, sebab menyatukan kepala yang berbeda, isi otak yang berbeda, karakter yang berbeda, budaya yang berbeda. Kuncinya dua. Satu, pengertian. Dua, komunikasi. Tuh. Ini mohon maaf Bapak Ibu, walaupun usia saya, pernikahan saya mungkin belum begitu lama dibandingkan dengan emak-emak yang di pojok yang pakai kerudung hijau sama merah, yang nyatu sama kulit. Artinya rumah tangganya udah tua, Pak. Ini mohon maaf ya, Mak. Bukan ngajarin, bukan ngasih pengertian. Tapi yang namanya rumah tangga mah itu belajar seumur-umur. Ibadah selama-lamanya. Kenapa saya bilang ibadah seumur-umur dan belajar selama-lamanya? Sebab dalam ibadah, dalam rumah tangga, belajar dan belajar. Mohon maaf, ada di sini yang udah rumah tangganya 50 tahun? 40 tahun ada? Minggu ini ada monyong nggak sama suami? Padahal udah tahu, Pak. Emang begitu bini kita dari dulu, mulutnya susah dikunci. Mohon maaf, Pak. Ibu udah tahu suaminya dari dulu emang koret. Tetap aja gedeg. Belajar dan belajar, betul. Yang kedua, ibadah dalam rumah tangga, ibadah yang tidak terbatasi dengan waktu. Apapun yang dilakukan oleh orang yang sudah rumah tangga dinilai ibadah. Hatta nyengir, ibadah. Ibu punten,
Ibu ngasih air segelas sama suami nilainya 10. Tapi nggak berlaku kelipatan ya. Kata AA Jupri segelas 10 kalau 2 gelas. Kalau 3 gelas. Besok suami pulang ngantor gua kasih 2 galon. Nggak nilai itu ibadahnya. Karena memang niatan ibadah dalam rumah tangga, kalau sudah awalan niatan ada ibadah, maka insya Allah berdasarkan iman, berdasarkan keimanannya, keilmuannya, nggak bakalan terjadi yang namanya KDRT, kekerasan dalam rumah. Mohon maaf juga ibu, punten, KDRT identik laki-laki yang bikin kekerasan sama ibu-ibu, bener, fisik. Tapi sebenarnya Pak, mohon maaf saya belain sebagai laki-laki. Bahasa kasarnya nih, emang lu doang yang bisa disakitin oleh laki-laki, dipukul jadi KDRT. Laki-laki pun bisa terjadi KDRT yang sifatnya verbal. Nyakitin pakai fisik mungkin terluka, nyakitin pakai verbal pun akan terhina dari perasaan kitanya. Apalagi Pak, kalau kita ngerti bini kita, emang begitu bawaannya. Udah setemannya. Pokoknya kalau dalam Sunda, dalam bahasa Sunda nih Bu, istilah Sunda, kalau rumah tangga ingin terhindar dari yang namanya KDRT, kudu repok. Rep, diem, pok, ngomong. Yang terjadi KDRT, empok-empokan. Yang ini ngomong, yang ini ngomong. Akhirnya, ya begitu. Repok. Kalau kita ngikutin kebiasaan perempuan Pak, mohon maaf Pak, sampai manapun perempuan dilawan pasti kalah. Apalagi kalau perempuan udah keluar kata-kata pokoknya, asal istri udah keluar kata bahasa pokoknya, udah mendingan diem Pak. Sebab kita ngelawan istri nggak bakalan ada menangnya. Dia mah selalu bener makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sen kiri belok kanan sah. Ditegor, marah. Tuh Pak perempuan. Makanya kita mah diciptakan oleh Allah. Ini untuk menghindari KDRT ya Pak. Ya Bu ya Pak. Nih. Istri ngomel. Kita memang diciptakan oleh Allah dari turunan Adam. Dam. Turunannya Hawa Pak. Wah. Udah begitu dah. Makanya mohon maaf Bapak Ibu. Sekali lagi. Dalam hal rumah tangga bukan saya ngajarin tentang rumah tangga, tapi memang itulah kunci-kuncinya. Allah bilang wa asiruhunna bil ma'ruf. Kergauli istri kita, pasangan kita itu dengan baik. Bukan berarti lemah lembut kemudian bahasanya sampai kayak golek Sri Kandi sama Arjuna. Mau kemana? Bukan begitu. Tapi bahasa kita yang tegas, bahasa kita yang lugas. Untuk apa? Untuk menghindari KDRT. Kuncinya 2, 1 pengertian dan komunikasi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Jufri, Masya Allah yang setelah memberikan tausiah di segmen pertama ini bagaimana hakikat kehidupan berumah tangga. Di dalamnya ada sakinah, mawaddah, warahmah karena diniatkan ibadah. Namun pertanyaannya mengapa masih saja ada saja kasus KDRT? Untuk itu Islam melarang keras adanya KDRT. Inilah yang nanti akan diselengkapnya akan dibahas oleh guru kita Ustadz Kasifer. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.